tujuh Fairkian Lerhoution. Di pegunungan Sierra Madre Occidental yang terjal di Meksiko bagian barat, terletak kota Tepic. Kota ini, seperti secangkir kopi yang tak terlupakan, mengundangmu untuk merasakan pengalaman yang otentik. Di pasar-pasarnya yang ramai, tekstil warna-warni bercampur dengan tawa riang, menciptakan suasana yang unik. Ini seperti pasar Yunani, tapi dengan sentuhan khas Meksiko yang membuatnya istimewa dan menawan. Rasanya seperti pizza margarita, tapi dengan sedikit rasa pedas. Jelajahi alun yang bermandikan sinar matahari, di mana lengkungan yang indah dan suara musisi jalanan menciptakan suasana magis. Rasanya seperti menghabiskan malam yang santai di Piazza Navona, Roma. Entah kamu ingin menyelami budaya, menjelajahi sejarah, atau sekadar melarikan diri dari kesibukan sehari-hari, Tepic menjanjikan perjalanan tak terlupakan yang sama berkesannya dengan matahari terbenam di Colosseum Roma. Berdasarkan Tepic, lebih seduhan menarik antara warisan kolonial Spanyol dan lewu yang kuno. Masyarakat adat Piri suku Chora, Huichol, masih meninggalkan jejak yang dalam pada budaya kota ini. Bangunan-bangunan tua yang indah di Tepic, dengan fasad yang berukir dan halaman tersembunyi, menciptakan suasana masa lalu yang unik. Saat kamu berjalan di jalanan batu, kamu akan menemukan katedral yang megah dan alun-alun yang menawan. Setiap tempat seolah menceritakan kisah lamanya sendiri. Tepic di Meksiko, visualisasi kesehatan dan siang berlain. Wasna di jantung negeri bagian Nayarit dan circle dengan alamnya yang menakjubkan. Tepic bukan hanya kota, tapi juga rumah bagi jiwa sejati penduduknya. Kehangatan ini terasa saat kamu melihat teman-teman mengobrol di kafe yang nyaman, atau saat kamu mendengar tawa mereka yang keras sambil menikmati hidangan Meksiko yang lezat. Biarkan jiwa petualangmu menemukan permata tersembunyi di kota yang menawan ini. Secuiose punya detak jantungnya sendiri. Ini adalah tempat di mana orang-orang berkumpul dan kehidupan berdenyut. Ini adalah tempat di mana kamu bisa merasakan denyut nadi kota. Di Tepic, jantung ini berdetak di Plaza de Armas. Alun-alun ini dikelilingi oleh bangunan tua, pohon-pohon, dan ini adalah tempat yang penuh kehidupan, di mana kamu bisa melihat kehidupan sehari-hari. Penjual kecil menawarkan segalanya, mulai dari jus segar sampai jagung bakar hangat yang disajikan dengan cabai dan jeruk nipis. Di sini, kamu bisa menemukan Tepic dalam wujudnya yang paling otentik, di mana waktu terasa berhenti dan kesenangan hidup yang paling sederhana adalah yang paling berharga. Our sisters Plaza de Armas berdiri dengan bangga Katedral Immaculate Conception. Kursi Mirror Katedral yang tulis dari kejauhan menjulang tinggi ke langit biru. Saya seperti mercusuar iman, simbol semangat Tepic yang tak terpatahkan. Mereka mengingatkan pada menara Katedral Cologne di Jerman, tetapi tentu saja ukurannya jauh lebih kecil. Bagian dalamnya juga sama mengesankannya. Lengkungan tinggi, jendela kaca patri berwarna-warni yang megah, dan altar berlapis emas yang berkilauan di bawah cahaya lilin. Katedral ini seperti museum hidup seni religius, sebuah bukti iman
dan pengabdian yang telah membentuk Tepik selama berabad-abad. Ini seperti katedral di kota universitas kecil di Jerman, penuh dengan sejarah dan cerita. In de Caisse der Place de Armas wordt menege Avenida Mexico, Karsute di Tepik. Ini adalah jantung kota yang berdenyut. Area pejalan kaki yang ramai ini adalah perpaduan indah antara yang lama dan yang baru. Bangunan-bangunan tua telah diubah menjadi butik modern dan kafe yang nyaman. Setiap bangunan menceritakan kisah menarik tentang Tepik. Dari rumah-rumah mewah kolonial para pedagang kaya hingga tempat berkumpul sosial yang ramai di mana orang-orang berkumpul. Ambil tempat saya di salah satu dari banyak kafe di sepanjang jalan dan nikmati kopi lokal. Konon itu salah satu kopi terbaik di Meksiko. Lalu kamu ingin bersih jantungnya Tepik yang asli, kamu tinggal jalan beberapa blok saja dari Avenida Mexico. Di sana, kamu akan menemukan Mercado Juan Escutia, pasar terbesar dan paling ramai di kota itu. Tempat ini yang penuh dengan kios dan toko kecil ala pesta yang meriah untuk semua indramu. Di sana, warna-warnanya, baunya, dan suaranya sangat hidup. Jangan ragu untuk ngobrol sama pedagang-pedagang yang ramah itu. Senyum mereka hangat, seperti matahari Meksiko. Mercado Juan Escutia bukan cuman pasar biasa. Ini adalah tempat yang bisa membantumu menyelami budaya dan akan tetap ada di ingatanmu sebagai simfoni indera jauh setelah perjalananmu ke Tepik. Tepik Selatan yang sekali-sekali merayakan festival dan pesta. Di sini tradisi lama bercampur dengan kegembiraan murni. Acara terpenting yang dinanti-nantikan semua orang adalah Feria Nayarit yang diadakan setiap tahun selama 2 minggu di bulan Maret. Penari tradisional dengan kostum cerah memukau, penonton dengan gerakan anggun dan tarian ritmis mereka. Suara musik mariachi mengalun di udara dan jalanan dipenuhi dengan suara trompet dan biola yang riang. Feria Nayarit. Sig skadare septemberin misi ada solo cersu untuk merayakan kota Tepik sebuah permadani budaya yang penuh warna, penuh dengan tradisi, kegembiraan dan kebanggaan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk membuat perjalanan ke Tepik lebih menyenangkan, jangan lupa mencoba makanan lokal. Pertama, cobalah pescado zarandeado, ikan bakar khas Tepik. Rasanya sedikit berasap, manis, pedas, dan asam. Dan jika kamu ingin merasakan cita rasa asli daerah ini, kamu harus mencoba birria. Ini adalah hidangan tradisional berupa sup domba atau sapi yang dimasak perlahan. Dan carilah elot yang dijual di pinggir jalan. Ini adalah jagung bakar dengan mayones, keju, cabai, dan air jeruk nipis. Sungguh nikmat. Dan jika kamu ingin sesuatu yang manis, segarkan dirimu dengan segelas tejuino. Ini adalah minuman asam manis yang terbuat dari jagung fermentasi. Tepik adalah tradisi kuno sehidup. Buktinya adalah seni dari suku Huichol dan Kora. Suku Huichol membuat karya seni yang menakjubkan
dari manik-manik kaca kecil. Setiap manik ditempatkan dengan hati-hati untuk membuat pola yang rumit. Suku Kora, Kisisi dan terkenal dengan senangan lukisan benang warna-warni mereka yang disebut Nirikas. Di Tepik, kamu akan menemukan karya seni Huichol dan Kora di galeri dan toko-toko. Ini adalah kesempatan unik untuk membawa pulang sepotong budaya kaya ini sebagai souvenir. Dengan membeli karya seni mereka, kamu tidak hanya mendapatkan sebuah benda, tetapi juga mendukung para seniman. Dan dengan itu, kamu berkontribusi pada pelestarian budaya ini untuk generasi mendatang. Tepik, Yuvi, dan Sri dari Beyond terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Ini adalah ekspresi hidup dari hati dan jiwa Tepik. Dari suara gembira, band mariachi, hingga tarian tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi, jalanan Tepik dipenuhi dengan suara dan ritme perayaan. Musik mariachi dengan terompet, biola, gitar, dan lagu-lagu penuh semangat adalah bagian penting dari budaya Meksiko. Tarian tradisional yang sering dipentaskan selama festival Dasiki di Budaya, Saskin Kaisei Lisese Kaya Tepik. Misalnya ekspresi spontan, wisik beran dan tradisi yang secerminan semangat Tepik yang tak tergoyahkan. Di sini, musik dan tari bukan hanya hiburan, tetapi juga bagian integral dari identitas budaya kota. Masyarakat Tepik sisi permadani yang menarik dengan setiap benang terjalin erat ke dalam hati kota ini. Masyarakat adat Kora dan Huichol yang sudah lama berakar di tanah ini sudah menjaga tradisi dan kepercayaan yang indah selama beberapa generasi. Dan itu masih hidup sampai sekarang. Situs-situs kuno seperti reruntuhan Ixtlan del Rio menceritakan kepada kita tentang kehidupan sebelum kedatangan bangsa Spanyol. Piramida dan situs-situs upacara yang mengesankan ini benar-benar menakjubkan. Jejak-jejak sejarah yang kaya ini ada di mana-mana di sekitar kalian, menunggu untuk kalian temukan. Kalau kulas tahu lebih banyak tentang sejarah Tepik, Museum Regional Antropologi dan Sejarah, ini tempat yang pas banget buat memulai. Museum ini ada di gedung abad ke-18 yang udah direstorasi dengan cantik. Di dalamnya, kamu bakal nemuin banyak pameran menarik yang bantu kamu ngertiin sejarah Tepik lebih jauh. Contohnya, ada tembikar kuno dan patung-patung batu yang keren, serta alat-alat dan senjata yang dipakai sama penduduk asli zaman dulu. Ini semua bakal kasih kamu gambaran tentang kehidupan sehari-hari mereka. Museum Regional Antropologi dan Sejarah ini bukan cuma tempat nyimpen barang-barang lama. Ini tempat di mana kamu bisa ngerasain jiwa dan esensi Tepik. Segera Tepik Sanhui tentang PCAs 15 atau pemerintahan Spanyol. Kota ini sesuatu tempat perseporis penting untuk perubahan dan kebebasan. Di awal abad ke-19, saat semangat perubahan menyebar di seluruh Meksiko, Tepik memainkan peran yang sangat penting dalam perjuangan melawan Spanyol. Pada tahun 1810, kota ini menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang ingin perubahan dan para pejuang lokal mulai mengangkat senjata melawan pemerintahan Spanyol. Salah satu tokoh kunci pada masa ini adalah Jose Maria Mercado. Dia adalah seorang pendeta yang memimpin
rakyat Tepik dalam perjuangan mereka untuk kebebasan. Pidatonya yang menginspirasi dan keyakinannya yang teguh pada kemenangan, kebebasan, menginspirasi banyak orang untuk bergabung dalam perjuangan. Meskipun Mercado ditangkap dan dibunuh oleh pasukan Spanyol, gagasan-gagasannya menjaga semangat perubahan tetap hidup. Hari ini, di pusat Tepik, berdiri sebuah monumen besar yang didedikasikan untuk mengenang pengorbanan Mercado. Ini adalah pengingat akan keberanian dan tekad yang dibutuhkan untuk mencapai kemerdekaan Meksiko. Saat kamu berdiri di depan monumen ini, semoga kamu meluangkan waktu sejenak untuk memikirkan pengorbanan orang-orang yang berjuang demi kebebasan. Pertempuran-pertempuran itu membentuk nasib Tepik dan Meksiko. Tepik adalah bukti hidup akan kekuatan sejarah. Jalan-jalan batunya, bangunan-bangunan tuanya, dan reruntuhan kuno bukan hanya kenangan masa lalu. Itu adalah saksi bisu dari orang-orang dan peristiwa yang telah menjadikan Tepik seperti sekarang ini. Saat kamu berjalan-jalan di pusat kota bersejarah Tepik, luangkan waktu untuk melihat detail-detail rumit pada bangunan-bangunan tua. Bacalah kisah-kisah yang terukir di dinding batu kuno. Berhentilah di alun-alun tempat orang-orang dari generasi ke generasi bertemu, merayakan, dan menikmati hidup. Sama seperti ruang tamu dan tempat berkumpul kita, kan? Dengarkan gema tawa, lagu, dan percakapan yang telah terjadi di tempat-tempat ini selama ratusan tahun. Tepik berdedikasi untuk melestarikan masa lalunya. Ini terlihat dari restorasi bangunan bersejarah yang cermat, penciptaan museum dan pusat kebudayaan, dan pelestarian tradisi lamanya. Tapi Tepik bukan hanya tentang masa lalu. Kota ini merangkul masa depan dengan tangan terbuka, dengan terampil memadukan warisan kayanya dengan lingkungan modern dan global. Restoran-restoran baru, butik-butik fashion dengan desainer lokal, dan galeri seni kontemporer adalah bagian dari evolusi Tepik yang berkelanjutan. Ke sebuah jalan yang tenang, dekat pasar Juan Escutia, tersembunyi sebuah kafe kecil bernama Doña Maria. Kafe ini begitu tersembunyi, sehingga Anda bisa dengan mudah melewatinya jika tidak mencarinya secara khusus. Dari luar, kafe ini terlihat sangat sederhana. Hanya ada satu pintu, biru pudar, dan tanda yang dilukis tangan, bertuliskan kopi dan cerita. Namun, begitu Anda membuka pintu dan masuk, Anda akan disambut oleh aroma kopi segar dan senyum hangat Doña Maria. Doña Maria telah mengelola kafe ini selama lebih dari 50 tahun. Kafenya adalah tempat berkumpulnya warga lokal dan mewujudkan karakter sejati Tepik. Dinding kafe dihiasi dengan foto-foto lama. Setiap gambar adalah jendela ke masa lalu Tepik. Di sana, Anda bahkan dapat menemukan foto-foto Doña Maria saat muda, berdiri dengan bangga di belakang konter. Di sampingnya, ada banyak foto festival lokal, pernikahan, dan momen-momen kehidupan sehari-hari. Sambil Anda menikmati kopi tradisional Anda dari cangkir tanah liat, Doña Maria akan menceritakan kisahnya. Dia akan bercerita tentang bagaimana Tepik telah berubah selama bertahun-tahun. Dengarkan baik-baik. Dalam ceritanya, Anda akan menemukan kebijaksanaan hidup dan kehangatan manusia. Di Tepik Sieng di Steringyose, itu sebuah stasiun bermechero de la Cruz dan tempat yang sangat indah. Dari sini bisa seluruh kota, lembah yang luas, dan bahkan pegunungan Sierra Madre yang jauh.
Tapi Cerro de la Cruz bukan hanya tempat melihat pemandangan, ini juga tempat di mana banyak cerita lama lahir. Menurut legenda lama, dulu sekali ada penyakit mengerikan yang menyebar di daerah ini. Orang-orang sangat khawatir. Suatu malam, orang-orang naik ke Cerro de la Cruz membawa salib kayu. Mereka menancapkan salib itu dan berdoa dengan tulus agar terbebas dari wabah yang menimpa mereka. Saat matahari terbit, penyakit itu mulai surut, seolah-olah ada keajaiban. Salib ini menjadi simbol harapan dan keyakinan, kedamaian dan ketenangan yang terasa di puncak Cerro de la Cruz benar-benar luar biasa. Perlistu hal polon anas dan perian adalah bertemu dengan dari budaya yang berbeda, mendengarkan cerita mereka, dan belajar lebih banyak tentang dunia. Di Tepik, pertemuan seperti ini sering terjadi secara alami. Dimulai dengan senyuman hangat, pertemuan yang tidak disengaja, atau hanya keinginan untuk mengobrol sebentar. Saya menyadari hal ini saat saya menjelajahi Pasar Juan Escutia. Saat saya mengagumi tekstil berwarna-warni yang dibuat oleh pengrajin lokal, saya bertemu seorang wanita bernama Isabella. Dengan senyum hangat dan mata berbinar, dia menceritakan tentang berbagai teknik menenun, arti dari pola-pola, dan kisah di balik setiap karya seni. Selama percakapan kami berdua menemukan bahwa kami berbagi kecintaan yang sama pada seni, musik, dan keindahan Tepik. Isabella mengundang saya ke kafe terdekat, di mana kami menikmati kopi de olah hangat dan mengobrol panjang lebar. Kami berbicara tentang keluarga dan impian kami, dan pandangan kami tentang kehidupan. Itu adalah percakapan yang melampaui hambatan bahasa, perbedaan budaya, dan hubungan biasa antara turis dan penduduk lokal. Itu adalah koneksi yang tulus, momen yang mengingatkan saya bahwa kita semua pada akhirnya hanyalah manusia dan terhubung satu sama lain. Udat Simen Single Day Tepik, handku dipenuhi keinginan indah yang sudah kukumpulkan di sana. Hussein merindukan suasana yang selalu ramai dan cerita yang dibisikkan dinding-dinding tua. Ku tidak akan pernah melupakan rasa yang tertinggal di lidahku dan sambutan hangat dari orang-orang yang kutemui. Tepis adalah kota yang perlahan mengungkapkan pesonanya dan memikatmu dengan lembut. Kota ini meninggalkan jejak yang dalam di hati. Ini adalah kota yang menghargai masa lalu dan memelihara tradisinya, tapi pada saat yang sama menyambut masa depan dengan tangan terbuka. Kisah Tepik masih terus ditulis. Ini adalah perpaduan tradisi, ketahanan, dan semangat yang tak tergoyahkan dari penduduknya. Jika kamu menjelajahi kota yang mempesona ini, biarkan dirimu terbawa oleh iramanya, nikmati pertemuan tak terduga, dan hargai momen-momen yang membuat Tepik benar-benar tak terlupakan. Tepik bukan sekadar tujuan. Ini adalah pengalaman, penemuan, isin sengpongzing mingat bahwa semua terkadang harta terbesar ditemukan bukan di tempat yang ramai, tapi di tempat yang paling tenang. Datang dan temukan keajaiban Tepik, dan semangatnya akan tetap bersamamu bahkan setelah kamu pergi. Tepik, news benar-benar membuat terkejut. Biasanya persinggahan biasa dalam perjalananku. Ini seperti embusan angin segar, perpaduan indah antara sejarah, budaya, dan ketahanan pendudukmu. MC memelukku dengan kehangatan matahari Meksiko, menyambutku dengan aroma kopi di udara, dan membuatku
mendengarkan tawa riang di alun-alunmu yang cerah. Aku berkelana di jalan-jalan batumu. Setiap langkah, aku merasa seperti kembali ke masa lalu. Aku mengagumi bangunan-bangunan kolonial lamamu, seolah mendengar bisikan masa lalu di dalam dinding-dinding tuanya. Aku merasakan semangat pasar-pasarmu yang ramai, di mana warna dan aroma bercampur, dan obrolan riang para penjual. Aku mendaki Cerro de la Cruz. Kota itu terhampar di bawahku, seperti mozaik warna-warni, dan rasa damai yang mendalam menyelimutiku. Di tengah semua ini, aku menemukan esensi sejati Tepik, kehangatan dan kebaikan dan ketahanan pendudukmu. Dari Doña Maria yang berbagi cerita denganku sambil minum kopi hangat, hingga Isabella yang mencurahkan seluruh hatinya dalam pekerjaannya di pasar. Setiap orang yang kutemui mengubah perjalananku dari sekadar tur menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Tepik, harus sepuluh yang hai tempat ini yang aku lewati. Kamu mengubahku seksnya dan masuk ke dalam jiwaku. Kamu memberiku rasa takjub dan menyalakan kembali keinginanku untuk petualangan sejati. Dan kamu mengajariku untuk menghargai keindahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kamu mengingatkanku untuk berhenti, menikmati saat-saat kecil, mendengarkan bisikan angin, dan mengambil jalan yang tidak terduga untuk penemuan yang menakjubkan. Saat aku naik pesawat, perasaanku campur aduk. Perasaan akrab meninggalkan tempat yang kamu cintai. Tapi pada saat yang sama, aku bersyukur atas kenangan dan pelajaran yang aku dapatkan, dan aku tahu bahwa sebagian dari jiwaku akan selamanya tinggal di Tepik. Jadi, jika kamu mencari petualangan lain, sebuah perjalanan yang akan memberi makan jiwamu dan menggembirakan indramu, maka izinkan aku memberimu satu nasihat. Pergilah ke Tepik, selami budayanya, jelajahi sudut-sudut tersembunyinya, dan biarkan keajaibannya memikatmu. Dan jika kamu pergi ke sana, sampaikan salamku padanya. Katakan padanya bahwa aku tidak melupakan perasaan luar biasa yang dia berikan padaku. Aku akan kembali suatu hari nanti untuk menyelesaikan cerita kita.